Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul bersama, bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, damai, dalam keadaan bersyukur. Syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat takdim kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada warasatul anbiya yang selalu membimbing kita ke jalan Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah, kita hari ini akan membahas tentang bab datang bulan. Yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang bab junub, ya. Masih ingat kemarin tentang sebab-sebab orang melakukan mandi junub? Ada 6, ya. 1, ketika seseorang keluar air mani, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, ketika seseorang melakukan jima atau bersetubuh, hubungan suami istri, baik itu keluar mani maupun tidak keluar mani. Yang ketiga, karena nifas, menstruasi. Yang ketiga, yang keempat karena wilada, kelima karena nifas, dan terakhir adalah karena meninggal dunia. Itu yang disebabkan orang-orang untuk wajib mandi junub, ya. Nah, selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang bab datang bulan, ya. Datang bulan ini sudah diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yadhkurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan darah haid, ya? Darah haid atau datang bulan yaitu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan yang berusia 9 tahun, ya. Minimal usianya 9 tahun. Misalnya dia usia 10, 11, 12 ke atas, maka itu adalah darah haid, ya. Kalau ada seseorang perempuan dari kemaluannya keluar darah sebelum usia 9 tahun, maka itu bukan dinamakan darah haid, tapi dia adalah darah kotor. Nah, biasanya orang perempuan, anak-anak perempuan yang sudah keluar haid itu adalah sebagai tanda-tanda bahwa dia sudah menginjak usia remaja atau usia balik. Nah, terus batas-batasan, ya, waktu keluar darah haid itu biasanya adalah minimal paling sedikit adalah 1 hari 1 malam. Itu pada umumnya adalah 7 hari 7 malam, dan paling banyak adalah 15 hari 15 malam. Kalau lebihnya 15 hari 15 malam kok masih ada darah yang keluar, maka itu bukan darah haid lagi, tapi itu adalah darah kotor atau darah istiqadah, darah penyakit. Maka dia wajib melakukan hal-hal yang diharamkan ketika dia datang bulan. Nah, hal-hal yang dilarang dalam orang yang dalam keadaan haid itu ada paling tidak 10, ya. 1 adalah dia dilarang sholat. Orang yang sedang haid datang bulan itu tidak boleh melakukan sholat, baik itu sholat sunnah, sholat wajib. Dia dilarang tawaf. Ketika misalnya dia ikut haji, maka dia tidak boleh tawaf di dalam mengelilingi Ka'bah, itu tidak boleh. Kalau yang lain-lainnya boleh, misalnya sa'i dari Safa ke Marwah boleh. Nah, yang ketiga adalah puasa. Nah, apabila misalnya dia dalam puasa
Ramadan terus dia keluar darah haid, maka dia tidak boleh puasa, dia harus mengganti mengkodok di bulan yang lain. Terus yang keempat adalah ketika dilarang untuk dijima atau bersetubuh atau disetubui oleh suaminya, ya. Ini memang kadang-kadang terjadi, ada mungkin karena bapaknya sering keluar kota, ya toh. Terus kemudian dia pada waktu pulang pengen, nah kemudian pada waktu itu haid, ya bilang aja, maaf bapak, maaf suamiku, saya lagi haid. Nah itu, ya. Yang kelima adalah dilarang untuk ditalak, ya. Tidak boleh ketika orang dalam keadaan haid, tidak boleh ditalak. Talaknya misalnya itu terjadi, maka tidak sah. Yang keenam adalah memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Itu tidak boleh. Ya, kecuali misalnya hanya membaca surat-surat pendek, misalnya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang itu terdapat doa-doa, ya, doa-doa para nabi, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Atau misalnya ada mushaf yang tercecer di lantai atau Quran jatuh, kalau misalnya itu memang tidak ada orang, maka dia juga wajib untuk mengamankan, menghormatinya. Ya kecuali kalau misalnya ada orang, ya dek minta tolong, nak minta tolong kepada orang, itu ada Al-Quran jatuh, tolong dikembalikan ke lemari misalnya, itu tidak apa-apa, ya. Yang selanjutnya adalah 9-10 adalah berada di dalam masjid atau melalui lewat masjid, itu tidak boleh orang dalam yang sedang mengalami haid. Nah, tapi kalau misalnya ada keperluan yang memang penting, contohnya misalnya pengajian, tidak apa-apa. Yang jelas dia harus menjaga kesuciannya. Kalau sekarang enak ya, sekarang perempuan ada softtek untuk mengamankan tetesan darah haidnya ke lantai masjid. Nah, karena apa? Ini dulu Aisyah juga pernah, ya, beliau dalam keadaan haid, kemudian disuruh Rasulullah untuk mengambil sajadah di dalam masjid. Nah, mungkin itu pembahasan pada kali ini tentang masalah datang bulan. Ini sederhana tapi wajib kita ketahui, baik kita sebagai seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.